Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama para asatidzah yang telah berjuang menyampaikan agama Allah di Palembang ini, dan yang kita banggakan bersama antum semua yang hadir ke tempat ini, ibu menuntut ilmu, meninggalkan sedikit kesenangan dunia, duduk di taman-taman surga, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Jangan tinggalkan bersyukur kepada Allah. Jangan tinggalkan doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam kepada salah satu ulamanya sahabat, Mu'adz bin Jabal, yang beliau mengatakan kepada Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salat. Jangan kau tinggalkan di penghujung setiap salat untuk berdoa mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik untukmu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu untuk hadir ke tempat ini. Tanpa pertolongan Allah tidak ada kebaikan yang dapat kita lakukan. Tanpa bantuan Allah tidak ada satupun di antara kita yang jadi orang baik. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Selama-lamanya nggak akan ada yang jadi orang baik. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat bisa hadir kajian, nikmat bisa terus melaksanakan ketaatan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam yang pernah mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama keluarga. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluarga. Beliau sejak 1445 tahun yang lalu sudah menanamkan sebuah fondasi untuk membangun negeri dengan memperbaiki keluarga, dengan menjadi orang yang terbaik di keluarga. Apa manfaatnya kita jadi orang baik di luar sana, dihormati, dihargai orang di luar sana, kalau di rumah sendiri ternyata keluargamu berantakan? Sebagian kita hanya pandai bertopeng belaka, pandai tersenyum di depan orang, pandai berjenaka di depan kawan, pandai mengambil hati orang lain, tapi tak pandai untuk memperbaiki dirinya di depan keluarga. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi kita, untuk istri-istri Nabi,
untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, ana malu sebenarnya untuk duduk di tempat ini. Kalau antum lihat yang di atas ini kebanyakan adalah al-asatidzah al-fudala, ustaz-ustaz, para pendakwah yang mereka telah berjuang menyampaikan agama Allah di tempat ini, sehingga hari ini antum pun bisa hadir di sini. Semoga para ustaz kita, yang di antara mereka adalah Ustaz Ibnu Hajar, Al-Ustaz Abu Hamzah, Al-Ustaz Abu Dzar, Al-Ustaz Nasiruddin, Al-Ustaz Edi Purnomo, Ustaz Roni, Ustaz Firdaus, Ustaz Bambang, dan yang lainnya. Semoga mereka dijaga sama Allah, dan yang anak tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, semoga diberi taufik oleh Allah sehingga dapat membawa umat ini ke surga Allah. Ahibati billah, pernikahan itu adalah perintah Allah yang menakjubkan, syariat yang sangat indah, tapi penuh dengan tanggung jawab. Pernikahan itu mendekatkan yang jauh, mengumpulkan yang berpisah, memperbanyak yang sedikit, melengkapi yang kurang. Pernikahan itu menenangkan yang hidupnya galau. Pernikahan memupuk cinta dan kasih sayang. Bismillah. Itu kan nggak perlu bayar. Ada tukar tambah. Nah, gimana suaranya, sudah terdengar? Ada yang belum terdengar? Yang di luar kedengaran enggak? Coba angkat tangan. Oke, Masya Allah. Pernikahan itu memupuk cinta dan kasih sayang. Hidup ini nggak nyaman tanpa adanya kedamaian. Pernikahan itu menjaga dan menyelamatkan. Allah perintahkan pernikahan. Para nabi menikah. Bahkan beliau melarang sahabatnya, sahabat Nabi kita SAW, untuk mengebiri diri mereka. Siapa yang kebiri di sini, angkat tangan? Alhamdulillah. Ada? Nah, jangan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Muncul pemikiran-pemikiran untuk meninggalkan pernikahan. Sebagian laki-laki malas menikah karena berat dengan tanggung jawab yang harus diemban. Sebagian laki-laki tidak mau menikah dengan wanita karena dia sakit, sehingga dia memilih untuk hidup bersama laki-laki. Nah, sebagian wanita seperti itu. Dan dunia dengan perusahaan-perusahaan yang raksasa itu mendukung bagaimana mereka menghancurkan rumah tangga. Allah menciptakan Nabi Adam bersama siapa? Allah. Bukan Nabi Adam dan Bambang. Kok sekarang muncul yang seperti ini dianggap lumrah? Tapi anak Tuhan, Allah ciptakan iblis. Dan iblis bersumpah
bahwa dia akan kerja keras. Fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Dia bersumpah, dengan kehormatanmu ya Allah, aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Iya, dia bersumpah akan berusaha. Maka iblis itu, setan itu nggak pernah tidur siang. Siapa yang pernah kelihatan setan tidur siang? Nggak ada. Inna syaitan la yaqin. Kenapa dia tidak tidur siang? Karena dia terus berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan kita tahu di antara target yang paling indah yang dicari sama iblis adalah membuat rumah tangga berantakan. Maka bagaimana iblis yang meletakkan singgasananya di lautan, dan kemudian dia mengirim bala tentaranya untuk menyesatkan manusia. Mereka datang memberikan laporan, mazirtu bi fulan, aku godain fulan sampai seperti ini, sampai seperti ini. Kata iblis, ma fa'alta syai'. Apa sih yang kau kerjakan itu? Sampai datang mengatakan, mazirtu bi fulan hatta qalla qamra. Aku godain fulan sampai dia menceraikan istri. Kata iblis, itu sebuah target yang indah tatkala rumah tangga seseorang berantakan. Alhamdulillah. Ya, kalau kita bicara nikah itu memiliki banyak hikmah. Tapi sebagian kita tidak merasakan hikmah. Ada masalah. Dekat tapi jauh. Satu rumah tapi jauh. Kadang-kala ayahnya ada di rumah, tapi anaknya tidak merasakan keberadaan ayah. Sang ibu ada di rumah, tapi ibu pun seperti tidak ada di rumah. Ibu hidup di dunia lain. Nabi SAW pernah menyebutkan akan adanya fitnah yang memasuki setiap rumah. Bayangkan, fitnah itu dulu di luar. Kalau engkau di dalam rumah aman, gak kena fitnah. Kita gak ingin ngelihat perempuan terjadi, ya udah di rumah aja. Kita nggak ingin mendengar hal-hal yang kurang berguna, ya udah di rumah aja. Sekarang fitnah itu masuk ke dalam rumah. Engkau kunci pintu rumah, engkau double kunci, gerbang pun digembok. Fitnah itu masuk, ada di rumah, memisahkan yang bersama. Makanya kumpul tapi berpisah, bersatu tapi dengan kebencian, bersama dengan saling tuduh dan sukut. Dua nahkoda dalam satu bahtera. Kira-kira apa yang terjadi dengan bahtera tersebut? Alhamdulillah, anak-anak kehilangan arah, dia nggak tahu mau kemana. Dan itu yang diinginkan oleh iblis. Apa penyebabnya? Kenapa banyak rumah yang berantakan sekarang ini? Kelihatannya baik-baik, kelihatannya. Tapi kalau engkau letakkan kuping di tembok rumah tersebut, engkau akan mendengarkan adanya keributan dan rumah. Kalau engkau sadap telepon mereka, engkau akan mendapati ternyata mereka hidup dalam keluh kesah dan penderitaan. Keluar dengan senyum yang ditebarkan, pergi dengan mobil yang indah, tapi ternyata di tempat yang seharusnya menjadi baiti jannati, ternyata rumahku jadi neraka buat aku.
Sebagian kita lebih suka di luar rumah daripada di rumah. Sebagian istri berharap suaminya telat datang. Bapak-bapak, antum pikir istri antum cinta sama antum? Belum tentu. Boleh jadi dia menderita. Ada istri dan anak-anak yang kalau bapaknya datang, bapakmu datang, semuanya jadi tengah. Ada ibu-ibu kayak gitu? Ada apa enggak? Enggak. Ada. Nah, kita kadang-kadang nggak mau introspeksi, merasa sudah suami yang baik, merasa bapak yang mulia. Wallahi jemaah, anak kemarin di Lubuk Linggau, anak menangis di kamar. Ingat sama anak-anaknya, ingat sama keluarga ini. Karena ada banyak hal yang belum kita berikan. Apalagi seperti anak ustadz yang sering keluar kota, yang tahu datang, ustadz kapan kesini lagi? Itu jangan tanya kapan kesini lagi. Doakan ustadznya nggak kesini lagi. Biar ngurusin keluarganya ustadz. Saya di pantai Hubab di Saudi situ pernah diadakan daurah. Daurah itu mengundang 50 bapak dan 50 anak. Yang suka hadir kajian bapak apa ibu? Ibu-ibu dengerin. Bapak-bapak sudah merasa, anak masya Allah ilmunya nggak usah diajarin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, pemimpin. Kadang-kala ibu-ibu di rumah perempuan nggak merasakan mana pemimpin itu. Pemimpin itu mengayomi, pemimpin itu memperhatikan, pemimpin itu memberikan kehangatan, keamanan, kedamaian. Kehadiran pemimpin membuat semuanya tentram di rumah. Tapi keberadaanmu ternyata tidak. 50 bapak ini disuruh nulis. Nulis apa? Nulis yang sudah diberikan. Masya Allah. Ini sudah habis tempatnya. Antum tadi sudah berdiri belum? Belum. Sekarang berdiri. Bismillah. Berdiri. Yuk. Ayo cepat kalian biar gak capek lagi antum. Nah, ya, tangannya diangkat ke atas. Oke, pegang pundak saudara antum yang di depan. Maju, pegang itu biar antum bisa pegang harus maju antum. Nah, pegang sambil dipijat. Nah, yang di luar itu. Nah, iya, tunggu ya sudah. Ibu-ibu juga. Kita duduk sekarang, bismillah. Masya Allah. Mak belum selesai. Ya, yang bagian belakang kosong itu. Nggak kosong. Ya, silakan yang belakang tuh kosong tuh, ya, masuk. Jangan duduk di jalan, yang udah dikasih jalan maju sampai kosong, sebelah kanan tuh kosong. Terus lurus. Lurus. Nah, oh ini ada tempatnya, naik ke atas ya. Masya Allah, bisa naik ke atas. Maju lagi, antumnya ke depan. Masih ada tempatnya. Nah, bismillah. Maju lagi.
Naik ke atas masih ada. Naik langsung ke pojokan sana. Kita siap berkeringat, jamaah. Nah, ini atas masih kosong, di atas masih kosong, di atas masih kosong ya. Ya, maju. Masih kosong di atas. Apa tulisannya? Tentang yang sudah diberikan kepada anaknya. Tulis. Sudah menyekolahkan anaknya, membelikan motor buat anaknya, belikan mobil buat anaknya. Oh, semua fasilitas yang diberikan ditulis sama bapak. Kemudian anak-anak disuruh nulis. Apa? Anak-anak disuruh nulis apa yang mereka inginkan dari bapak. Antum tahu apa yang ditulis oleh anak-anak? Nggak ada mereka minta motor, nggak ada mereka minta mobil ini tuh. Mereka satu nulis, aku cuma ingin ngobrol sama bapakku. Aku cuma ingin ayah memahami aku. Aku cuma ingin perhatian dari ayah. Semua urusan hati. Maka itu yang membuat anak kemudian anak nangis, ya Allah. Kayaknya anak belum berikan itu kepada anak-anak anak. Kapan antum naik motor berdua sama anak antum kemudian makan di restoran hanya untuk ngobrol sama dia? Kita kadang-kadang dengan uang dan fasilitas yang kita berikan, kita sudah merasa ayah yang baik. Belum, ya. Manusia itu diciptakan dari tanah dan ruh. Kita lebih fokus dengan tanah, yang padahal tanah itu akan jadi tanah lagi. Maka banyak rumah berantakan karena kita nggak tahu ternyata rumah kita berantakan, tapi kita nggak sadar. Apa penyebab rumah berantakan? Yang pertama, lemahnya iman dan lemahnya pemahaman terhadap agama. Di negeri kita, belajar agama itu berapa banyak? Di SD 2 jam. Iya, SD yang umum 2 jam dalam sepekan. SMP mungkin sama, SMA juga sama. Padahal kita tahu bahwa kita ingin menyeimbangkan antara iman dan takwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seimbang. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama dan jangan berlebih-lebihan dalam berdunia. Kita sering dengan ungkapan jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Sahih. La taghlu fi dinikum ghairal haq. Sahih. Tapi juga jangan berlebih-lebihan dalam berdunia. Dan buktinya kita berlebih-lebihan dalam berdunia. Kita belajar ilmu dunia banyak yang kadang-kala nggak kita gunakan dalam kehidupan ini. Sampai ada ungkapan banyak mahasiswa. Mahasiswa itu belajar agama berapa tahun? Ya, yang pernah jadi mahasiswa ya 4 tahun belajar agamanya. Belajar agamanya berapa semester? 1 semester berapa SKS? 2. Setelah itu ketemu agama lagi? Nggak ketemu. Nggak ketemu sama agama. Kalau lanjut S2 nggak ketemu sama agama. Lanjut S3 nggak ketemu sama agama. Kayak kita harus seimbang. Nah, manusia itu punya ruh dan punya badan. Seimbangkan. Tapi kata Allah Azza wa Jal, bal
tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Mana seimbang? Baik, itu yang terjadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Kita jangan menyalahkan yang kita tidak bisa memperbaiki. Ketika antum tidak dapat pendidikan agama yang cukup di sekolahan, ada rumah Allah. Ada kajian-kajian yang antum hadiri. Antum bekerja dari pagi sampai sore, sempatkan diri ba'dal maghrib ikut kajian di masjid-masjid yang ada. Tambah ilmu supaya engkau lebih kenal bahwa dunia yang diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Sekarang dunia ini diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ta'dilu indallah janaha ba'ud. Yang diperebutkan 8 miliar manusia ini tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Tapi kita nggak paham. Maka tadi kenapa banyak rumah tangga berantakan? Karena semuanya sibuk cari dunia, cari agama. Sebagian orang berpikir agama itu hadir kapan? Ketika lahir. Akikoh. Undang ustaz. Wah, Masya Allah. Hadir agama yang kedua kapan? Ketika nikah. Hadir tuh, Masya Allah ya. KUA apa, qabil tu nikah selesai. Yang terakhir agama itu hadir kapan? Ketika mati. Di antara kelahiran sampai pernikahan, di antara pernikahan sampai kematian, kadangkala agama itu nggak hadir. Kapan ngaji? Kalau ada waktu. Kapan belajar agama? Ya kalau ada kesempatan. Waktu dan kesempatan itu kita yang bikin. Antum yang menentukan. Maka tolong perhatikan. Berantakan itu karena kita meninggalkan agama. Kita manggil anak Ustaz. Insya Allah ini ada tuh. Panggil Ustaz ini berarti ada masalah. Iya. Ada masalah juga. Kita itu kadang kala ada orang telepon, maka Anda minta maaf buat teman-teman yang WA telepon sama Anda nggak angkat kan. Karena kalau anak marah sama anak-anak anak ketika dia angkat telepon, Mbak telepon dari fulan, jangan, sudah Abah di rumah buat kalian Abah ini. Kalau harus ngangkat telepon ini itu ya Allah, apalagi konsultasi, kuping panas, udah dengerin ini orang yang curhat, belum diliatin sama istri, ya Allah, ini mau dimatikan, ya aduh, astagfirullah. Dan pernah anak matikan, langsung anak close, pura-pura baterainya habis sudah. Daripada kita ribut di rumah, asal kita minta maaf sama orang yang teleponnya. Nah, Nabi SAW itu petunjuk buat kita. Quran ini petunjuk bagaimana berumah tangga. Yang tidak mau menerima petunjuk itu, apa kata Allah? Waman a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran yang Allah turunkan ini, dari sunnah-sunnah yang Nabi jelaskan, apa yang akan terjadi? Berantakan rumah tangga, sengsara hidupnya walau bergelimang harta. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia hidupnya penuh dengan kesengsaraan, dengan penderitaan sempit dunia yang luas ini. Maka ada orang yang di rumah seperti di neraka. Ada. Yang dia heran, kenapa sebagian anak kalau masuk rumah suntuk, dia galau, ini itu. Tadi ada istri yang lihat suaminya datang, langsung rumah itu sepi. Yang awalnya anak lari sana, lari sini itu, semuanya sepi. Kenapa? Macannya datang. Nah,
akan untuk melihat kepada kelebihan. Dan antum para laki-laki, istri antum nggak sempurna. Istri tetangga juga nggak sempurna. Cuma kalau istri tangga keluar, antum melihat Allahu Akbar. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal rumput tetangga sudah diganti plastik. Rumput sintesis. Maka hijau terus dia. Maka tadi tatkala kita lupa bahwa istri kita punya kekurangan, tapi kita tahu dengan hak dia, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Perempuan-perempuan punya hak yang sepadan dengan kewajiban mereka. Laki-laki punya kelebihan. Maka di sini tolong para wanita, kalau engkau ingin rumah tanggamu nggak berantakan, muliakan suamimu, hargai suamimu. Lelah dia, capek dia, kadangkala dia bawa duit, ya Allah, ada seorang yang ngasih nafkah sama istrinya harian 20.000. Istri anak tanya sama dia, karena masih ada hubungan kerabat, engkau dikasih sama suamimu berapa? Alhamdulillah 20.000 sehari. Cukup, alhamdulillah cukup. Cukup itu ada di mana sih? Di hati. Dicukupkan. Ya sudah 20.000 itu beli tempe atau apa, ini beras sudah ada, alhamdulillah. Hidup mereka zaman alhamdulillah. Tapi tatkala hilang yang namanya cukup ini, wallah suami kasih 1 juta nggak cukup. Suami kasih 10 juta nggak cukup. Intinya tadi di hati, engkau hargain suami. Suami bawa 20.000, ya Allah bang, jazakallah khair. Anda pernah baca sebuah tulisan Hasan Al-Basri. Ketika dia beli sesuatu di toko ini ya, orang itu ketika jual selalu wallahi ini barangnya bagus, wallahi, terus dia seperti itu. Akhirnya nggak beli dari dia. Setahun kemudian ketemu lagi sama orang itu. Dia nggak sumpah lagi kayak dulu. Dapat hidayah rupanya orang ini. Udah ngaji mungkin dia kalau sekarang kan. Ditanya, engkau yang tahun lalu ini? Iya kata dia. Kok berubah kau sekarang? Iya. Dulu aku punya istri itu. Kalau aku dapat sedikit marah-marah, aku dapat banyak juga marah-marah, ya akhirnya aku jualan pun dengan segala cara. Sekarang aku ganti istri, sudah alhamdulillah. Betul. Istri aku sekarang kalau aku mau keluar rumah dikasih tahu, engkau kalau dapatmu sedikit kita banyakin, insya Allah mudah-mudahan berkah jadinya. Jangan masukkan yang haram ke rumah tangga kita. Subhanallah jemaah. Disinilah ketika seorang istri itu dapat mengkondisikan rumahnya, insya-Allah. Dan suami harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hargai, hormatin suami. Kehilangan penghormatan dan penghargaan buat suami, hilang nilai suami.